karakter Rahayu yang down, depresif ini ternyata kamarnya kita kasih yang ini di mana pernah ada orang yang meninggal di dalam kamar itu. Tengah-tengah mobil aku kayak ngeliatin diem, kayak ngeliatin doang gitu. Setelah cerita di situ emang ada Wewe Gombelnya. Hai teman-teman, kita dari cast film Marni, The Story of Wewe Gombel. Aku Hana sebagai Rahayu. Saya Reza sebagai Tama. Saya Ismi Melinda sebagai Marni. Aku Amanda Rikmi sebagai Anissa. Dan kita sekarang mau main, mau ikut session movie talks. Iya. Let's talk. Yang bertanya yang aku tanyakan itu gimana prostetiknya? Karena kan lumayan ya banyak, maksudnya dia kan pakai prostetik terus dia mau seperti apa gitu. Sebetulnya pas awal mulanya sih ceritanya bukan Mas Billy kan yang buat gitu. Ini tuh cuman pas dialih sama Mas Billy itu ceritanya lebih make sense menurut aku ya, karena Mas Billy juga ini kan sebenarnya kayak cerita fiktif juga karena Mas Billy yang bikin, cuman karena emang udah ada yang namanya Wewe Gombel kan urban legend, cuman dibikin ceritanya itu sama Mas Billy gitu. Pas waktu aku pertama kali ditawarin sih ini lumayan tantangannya ya, karena banyak banget tantangan-tantangan yang bisa dimainkan si karakter Marni ini, mulai dari pas saat dia hidup sampai dia menjadi seorang Wewe Gombel gitu. Pertama kali ditawarin, aku excited banget. Kenapa ya excited? Karena aku belum pernah dapat peran yang ada actionnya. Jadi aku tuh looking forward banget buat menjalani proses workshop action itu. Apalagi kan ini horor pertama aku ya. Udah gitu dicampur action, jadi aku bener-bener excited banget sih. Mungkin aku beda sama Amanda, kalau Amanda pertama kali action dan horror, mungkin aku udah sering justru di dua genre itu. Jadi kali ini kenapa jadi tertarik? Karena ceritanya. Kita udah banyak banget film horor di pasar kita dan menurutku jarang ada yang mengeksplor makhluk atau hantu atau apapun itu sebagai backstory dengan foundation yang kuat gitu, nggak hanya sekedar jump scare atau ini sih. Jadi cerita film Marni itu sendiri, skripnya membuat aku sangat tertarik. Banyak karakter perempuan yang kuat di dalamnya dan setiap karakter juga punya lapis yang bermacam-macam yang sangat menarik untuk dieksplor sih. Kalau Reza? Kalau aku, ini jadi film horor pertamaku juga. Tapi kalau action udah lumayan beberapa kali lah. Jadi salah satu wishlist memang dari lumayan cukup lama lah gitu, kayak oke, nextnya pengen main film horor gitu. Jadi pas ketika ini ditawari gak mikir panjang lagi, apalagi pas tahu ada actionnya. Jadi memang action comfort zoneku, jadi pas begitu tawari ini ya udah gak mikir panjang sih. Kira workshop tuh 1 bulan ya sih? Iya, Ya, sebulan. Bulan ya? Mungkin totalnya 2 bulan kali ya? 2 bulan sih. Paralel sama reading. Iya, workshop dulu, reading, proses syuting ya. Termasuk cepet banget ya, 2 bulan. Iya. Tapi sebenarnya ceritanya tuh kalau aku ya udah dikasih tahu tuh dari lama banget, tapi mungkin baru jadinya pas kita itu pas ya. perubahan sama sutradaranya Kak Billy. Pas perubahan, karena kan ini sebenarnya ada perubahan kan. Sebenarnya di rencana film ini tuh rencananya udah dari setahun ya. sebelumnya gitu. Kalau aku sih riset dulu, maksudnya kayak kan banyak kan Wewe Gombel aku pernah dengar, terus habis itu aku lebih kayak cari tahu seperti apa sih dulunya itu Wewe Gombel. Ternyata Wewe Gombel itu, Wewe itu cewek, terus habis itu Gombel tuh memang ada Bukit Gombel gitu di sana, nama tempat gitu. Jadi dan untuk eksekusi dia sosok ini bisa jadi mati gitu ya, itu memang dieksekusinya di situ sama dibantai gitu sama masyarakat yang ada di sana gitu. Nah kalau untuk itunya, cuman kan ini kan cerita Mas Billy yang buat, jadi akhirnya kalau aku sih lebih kayak tanya-tanya sama Mas Billy mau di-build karakternya untuk Marni ini seperti apa, karena dia kan yang
yang tahu ceritanya mau akan dibikin seperti apa gitu. Dan kebetulan kita juga, director kita tuh memang punya indigo gitu loh. Jadi dia ngeriset dulu gitu. Dan dia tahu kayak kayak tahu bisa ngelihat hal-hal Hal-hal itu. gitu. Kalau aku ya, kalau yang lain coba aja. Enaknya kerja sama Mas Billy tuh kita memang benar-benar dapat kesempatan untuk berkolaborasi sama dia soal karakter masing-masing. Karena cara ditulisnya juga tidak hanya soal ya udah ada makhluk ini dan kita semua diteror oleh itu, enggak gitu. Marni seperti judulnya The Story of Wewe Gombel benar-benar menjadi cerita tentang bagaimana sosok Marni ini bisa menjadi Wewe Gombelnya. Jadi cerita dari A sampai B ini sebenarnya kompleks dan sangat menarik untuk diikutin, dan kayak setiap karakter di sini juga punya fungsi masing-masing dan story masing-masing. Jadi kalau misalnya kayak Rahayu yang banyak dibahas sama Mas Billy itu adalah soal peran seorang single mom. Dia pindah ke desa ini ingin menawarkan hidup baru buat dia dan anaknya, tapi malah dia ingin lari dari masalah tapi kok malah dapat masalah lagi. Dan intrik-intrik keluarga kecil kami ini, cara kami berkomunikasi, ujung-ujungnya adalah salah satu alasan kenapa kami jadinya terancam oleh Wewe Gombel. Jadi yang pengen dieksplor adalah soal relationships antara keluarga, antara ibu dan anak, dan mungkin trauma masa lalu kalau nggak dituntaskan atau nggak pulih dari itu bisa terus keep coming at us gitu. Jadi kolaboratif proses sama Mas Billy banyak terkait dengan membedah skrip dan banyak diskusi soal human aspect-nya itu loh sebagai keluarga gitu. Tapi mungkin kalau lo beda lagi ya. Sama kok. Mungkin kalau dari karakterku yang jadi concern paling kuat adalah ketika harus mempelajari part ruqyah. Itu. Karena sebetulnya di keluargaku lumayan cukup sering mendengar kata ruqyah gitu, dan nggak terlalu asing lah sama istilah ruqyah. Tapi ketika ini akan dituangkan ke dalam film, aku ngerasa harus ada sesuatu yang aku pelajari lagi gitu, dan gimana caranya ini bisa beda dari film horor yang lain gitu secara penyebutan ayat atau pemilihan ayat, tapi gimana caranya itu tetap peruntukan ayatnya itu tetap untuk ruqyah gitu. Nah itu lumayan cukup jadi concern karena untuk semendalami itu aku belum pernah gitu. Jadi banyak research yang aku lakukan, mulai dari aku baca buku ruqyah, nontonin kejadian-kejadian orang di ruqyah gitu-gitu. Jadi aku berharap sih dengan adanya film ini aku juga bisa menyampaikan surat yang berbeda lah yang ada di, maksudnya kalian mungkin sering nonton film horor tapi ayat yang dipakai itu aja. Nah semoga di film ini iya, setannya juga kan bosen ya. Bahkan mungkin setannya hafal. Bahkan mungkin setannya udah hafal, oh ayat itu lagi. Kata setannya overuse nih, gitu. Udah gak mempan nih di gue. Iya, udah gak mempan. Gue udah gak suka. Iya, udah imun bener. Jadi gimana caranya? Menurut gua kira-kira setan kaget lagi nih sama ayat baru lagi. Ayat apa nih anjir gitu kata setannya. Itu sih. Dan yang mempermudah adalah ketika diskusi sama Mas Billy juga membebaskan gitu ya. Maksudnya silahkan explore aja sesuai apa yang kalian pelajari. Ya iyalah, secara Kristen kagak ngerti dia. Nah, tapi itu ini juga. lo bro. Itu dia. Tapi kan gue juga tidak terlalu mendalami di sisi ruqyah gitu. Tiba-tiba sutradaranya nonis gitu, terus kayak gimana? Iya terserah lu aja. Oh oke, gitu. Terus gue nanya siapa? Nanya setan deh gitu. Kalau aku sih awalnya banyak ngobrol sama Kak Billy tentang Anissa, karakter Anissanya tuh gimana gitu. Ngobrol sama teman-teman yang lain juga, research juga. Tapi kalau di sini kan aku sebenarnya yang berat itu adalah pertama action, dan kedua waktu Marninya masuk dalam aku. Jadi itu aku harus berubah, maksudnya di tubuh Anissa tapi act-nya seperti Marni gitu kan. Jadi cara aku tuh pada saat itu
aku ngerekam Ismi, aku ngerekam suaranya Ismi pas nyanyi, aku ngevideoin Ismi jalan gitu. Jadi kalau biasanya sebelum tidur dengerin lagu-lagu galau ya, ini dengerin suara Ismi, lelo, lelo, aduh, agak horor juga sih, tapi ini kan temen gue ya, temen gue. Ketiduran nggak kamu? Ketiduran? Enggak, orang takut. Kalau aku sih nggak kapok, aku emang seneng banget kalau dikasih karakter-karakter yang aku belum pernah peranin sebelumnya, apalagi kalau itu di luar zona nyaman aku gitu sih. Dan aku juga belajar banyak sih dari mulai actionnya, oh kalau film horor tuh kayak begini gitu. And untungnya dapat timnya semuanya teman-temannya tuh asik banget. Jadi walaupun mungkin buat aku ya susah, tapi terasanya lebih ada mereka semua jadi lebih mudah lah dijalanin gitu. Dan kamu kan paling ini kan, ada perubahan kan? Iya. Itu cepet banget lagi. Iya ada Amanda perubahan. tuh mungkin yang terakhir Iya. gabung dalam cast Yes. ini, jadi porsi dia paling banyak, waktu dia persiapannya paling dikit, tapi usahanya 100.000%. Dengan layer yang banyak banget karakternya dia. Ya, film horor pertama dan nggak kapok sih. Maksudnya dulu tuh sempat berpikir pengen syuting film horor, serem gak ya? Beneran serem gak ya gitu. Ternyata pas syutingnya sih menyenangkan, tapi di luar syuting justru yang lumayan horor gitu. Nah, menyambung ke cerita horor. Amanda silahkan. Kita juga sebenarnya ada loh yang lampu itu kan, yang kita take scene itu yang lampunya nyala-nyala sendiri itu. Mungkin perlu dijelaskan dulu soal lokasi. Iya, Jadi benar. Billy Christian di semua film dia kayaknya dia punya ciri khas location yang benar-benar serem secara anak Indigo juga kan gitu. Jadi lokasi kita di dua kota, satunya di dua tempat, satunya di Sukabumi, di tengah kota walaupun rumah Belanda tua. Jadi kalau kayak di jalan raya kelihatan kayak rumah lama tua looks fine, tapi kan di jalan raya ramai banget. Pas masuk memang orangnya sangat berbeda gitu, dan Mas Billy somehow bisa melihat ada makhluk atau ghost apa di ruangan ini, di ruangan ini, di ruangan ini, kayak setiap karakter tuh dipasangin dengan hantu yang berbeda gitu. dipasangin dengan hantu gitu. Jadi kayak karakter Rahayu yang down, depresif ini ternyata kamarnya kita kasih yang ini di mana pernah ada orang yang meninggal di dalam kamar itu. Jadi dan kita semua baru tahu itu setelah selesai syuting. Jadi kayak Mas Billy asli dibohongin sih sebenarnya gitu. Cuman itu dia apa ya, somehow dia bisa Joy, kayak match energi yang Ya. dibutuhkan untuk pemainnya dengan energi beneran yang ada di situ. Dan lokasi yang satu lagi di Lembang, di kayak di perkebunan teh, nggak ada Sawit. sinyal, dan sawit juga, dan jauh dari mana-mana nggak ada sinyal, dan disitulah terjadi sesuatu. Amanda silakan. Iya, tapi ini di luar syuting ya. Jadi sutradara kita Kak Billy Christian tuh suka bikin konten yang penelusuran yang horor-horor itu bersama Frisley. Iya, nah waktu itu kebetulan aku orang yang sangat penakut. Tapi ya udahlah gitu, coba gitu kan. Aku penakut banget pokoknya. Oke, coba. Jadi waktu itu 3 mobil, nggak ada tim lain ya, cuman aku, di mobil aku 3 orang, depannya mobil Frisley, depannya lagi Kak Billy dan Kak Danish doang. Kita jalan lah gitu ke yang masuk ke hutan-hutan ini nih untuk syuting YouTube-nya Kak Billy. Masuk hutan-hutan ini, tiba-tiba di tengah hutan itu signal 3 mobil ini signalnya tuh mati. Jadi kita juga nggak bisa cek GPS dong. Dan itu tengah-tengah mobil aku kayak ngeliatin doang gitu. Terus di mobil aku untung ada 3 orang kan. Terus pada lihat anjing kan? Aku bilang gitu, iya. Terus gimana? Boleh diklakson nggak nih? Aku bilang nggak boleh, kalau di tempat-tempat kayak gini nggak boleh klakson. Ya udah kita lewatin pelan-pelan kali ya. Jadi akhirnya karena dia diem aja nggak mau gerak gitu. Kita lewatin pelan-pelan, udah lewat, terus aku lihat ke belakang tuh anjingnya udah hilang. Dan yang lain juga, terus aku telepon Frisley di depan mobil. Lo bisa pindah ke mobil gue nggak? Lo lihat anjing nggak sih tadi? Aku bilang gitu kan. Enggak ada yang lihat anjing. Terus aku cek ke mobil Kak Billy juga nggak ada yang lihat anjing. Jadi benar-benar mobil aku doang dihadang gitu. Terus, nah jalan mobil Kak Billy di stop sama kakek-kakek.
out of nowhere. Tapi ngomongnya cuma nama Kak Billy sama Kak Danish. Kan mobil mereka paling depan. Terus kalian puter balik, udah nggak boleh maju lagi. Ternyata ada pemakaman tuh kalau kita maju lagi naik ke atas. Iya, betul. Dan itu hutan yang emang isinya tuh kita nggak boleh masukin Masuk, gitu. Untungnya dikasih tahu sama kakek-kakek ini, makasih ya kak. Gitu. Jadi kita Sama-sama. Emang dia nonton? Hah? Emang dia Iya aku nggak tahu, makasih aja gitu kan. Jadi kita nggak nyasar gitu. Terus akhirnya kita puter balik dan of course aku yang penakut ini Kak Billy aku nggak jadi ikut ya. Ini tanda aku nggak boleh ikut. Jadi akhirnya aku balik ke hotel sendirian, mobil aku tuh sendirian. Nah itu juga salah karena kita sendirian di hutan. Akhirnya untung nyampe. Aku udah kayak berdoa aja deh sampainya 1 jam kan. Turun kan iya dari Jalannya juga jelek. dan jelek dan cuman 1 jalan gitu kanan kiri kan nggak kelihatan apa-apa. Sama Bener-bener, itu hampir tengah malam kan Manda. iya itu udah tengah malam gitu. Soalnya nggak mungkin juga ada anjing bagus ya, anjing husky gitu tengah Iya, hutan. iya Jam anjingnya segitu. jujur Di lucu tengah Lembang. sih. Iya. Aku takut kayak kenapa gitu, kayak jutek banget ngeliatin kita gitu. Kayak pulang loh. Salahnya syuting sama sutradara Indigo sama pemain Indigo ya itu, lo Iya. diajak bikin konten mulu. Padahal gue di luar udah kayak, gue liat mereka di dalam rumah di Sukabumi, mereka bikin konten apa, gue cuma liatin dari luar yang kayak sama kru, bro cabut yuk gitu, males gue ikut. Aku tidak kuat mental guys. Tapi kalian ikut yang di Sukabumi kan? Ikut, Terus ikut. gimana tuh? ada sampai ya penelusuran dan emang itu kita kan tadinya kan art semuanya kan pada mau beres-beres gitu kan, tapi itu sengaja dikosongin terus habis itu lampunya dimatiin karena kita pengen benar-benar menelusuri dan pengen tahu ada apa sih di rumah itu gitu. Terus ya ternyata di rumah itu banyak banget kejadian-kejadian yang memang terjadi di sana sebelumnya gitu. Yang di rumah di kamar Rahayu itu ada orang yang meninggal. Terus ada juga ternyata di kamar itu ada selama kita syuting itu kamar mandi dikunci gitu, tertutup. Kita juga nggak tahu, ya kan ditutup kan. Iya, jadi memang Kita nggak ada kamar mandi di situ justru. kita nggak ada yang ada kamar mandi selama Iya. syuting. Jadi emang sengaja ditutup dan yang penunggunya nggak suka kalau Marah ditutup. akhirnya, marah pas penelusuran sampai akhirnya Prisley kesurupan. Dia ngasih tahu, maksudnya dia nggak suka gitu ditutup gitu. Kan di situ kan aku ada scene di mana aku nyanyi di situ, ada nembang. Terus yang pas Prisley kesurupan dia nyanyi lagu itu katanya suka lagu. Gue jadi penasaran, karena kan kita syuting di lokasi yang udah seram. Nanti kalian akan nonton di layar yang besar banget. Gue penasaran kalau ada teman-teman di audiens yang mungkin bisa melihat sesuatu yang kita nggak lihat. Nah, Iya nggak sih? betul. Karena kayaknya nggak tahu deh kalau kadang gitu kan kalau kayak kemarin yang kita promo dulu itu di belakang Hana ada yang ada yang Rambut berdiri panjang. berambut panjang gitu. Mungkin teman-teman nanti di bioskop bisa lihat sesuatu yang nggak kita lihat. Sama yang ini sih, iya yang gue pengen lihat tuh perbedaan. Istilahnya kan Mas Billy sudah memilih lokasi yang menurut dia ada aura yang cocok Iya. sama karakter ini. Nah Iya. itu tuh apakah di layar berpengaruh dan begitu kita lihat apakah auranya berbeda? Itu juga penasaran sih gue. Semoga sih ke translate ya karena Iya. syutingnya sangat menyenangkan. Kita emang happy syutingnya, tapi lokasinya untung kita semua get along ya. Kalau nggak kebayang sih kalau misalnya kita pada ribut offset juga gitu kayak. Untungnya kayak untungnya di film ini tuh semuanya kompak gitu, pemainnya, krunya, semuanya. Jadi walaupun tempatnya horor gitu, tapi kitanya sih baik-baik aja ya. Iya. Jadi pas awalnya sih aku nggak tahu ya kalau di situ ada penunggunya. Makanya ya udah kita ada nanti di pohonnya besar banget dan itu kayak kayak ngeri banget ya maksudnya. Terus aku harus adegan di sling di mana aku turun ceritanya kayak Manda di bawah terus habis itu aku naik lagi gitu, mundur tapi Turunnya tuh kepala di bawah. iya kepala di bawah itu kan lumayan ya susah tapi kan aku udah biasa ya di sling. Cuman di situ tuh kayak auranya tuh nggak enak banget terus kayak beberapa kali tuh kayak boleh nggak berhenti dulu kayak berat gitu loh, berat banget terus kayak mungkin karena satu lain hal mungkin karena kepala juga di bawah jadi pusing banget kan terus aku harus kayak jalan cepet terus sama mundur cepet gitu. Nah itu yang paling susah dan ternyata setelah Pristi cerita di situ emang ada wewe gombelnya. Tapi dikasih taunya di terakhir. Iya. Pas udah selesai ya. Kan? Iya. Kita dibohongin yang paling ini semua. juga ini ya Rukiah pohon itu. Nah itu dia. Iya. Jadi
walaupun gue nggak terlalu into sama hal-hal kayak gitu ya, tapi pas nyampe di situ ngelihat pohonnya kayaknya sih ya udahlah pamit deh gitu. Terus sebelum tag tuh gue sengaja ke set duluan kayak numpang-numpang ya guys gitu, kayak nanti gue bakal baca doa loh, ini syuting loh gue gitu. Takutnya tiba-tiba gue diruqyah balik gitu kan, nggak lucu ya. Pasrah sih, kayak Pasrah, maksudnya kayak lo habis beradegan yang sangat emosional, yang menguras semua tenaga dan emosi dan air mata lo untuk kemudian kayak, ya by the way ya kan pernah ada orang mati lo di sini. Terus cuma kayak, ya udah ini udah nggak ada yang udah selesai kan, udah nggak ada lagi kan buat Rahayu di sini nggak ada. Ya udah ya pulang yuk gitu. Maksudnya mau gimana lagi? Tapi nyampe kamar kepikiran kan? Enggak sih, Oh, enggak ya? kayak ya udahlah ya, Ya mau gimana? udahlah ya. Iya mungkin goibnya justru membantu dalam adegan dan acting. Kalau aku tuh ada beberapa sih, misalnya kalau di pohon tadi, aku juga sama tuh, aku assalamualaikum dulu, karena aku ada adegan beberapa ngamuk-ngamuk di pohon itu, terus lemparin pohon pakai batu lah apa, nah kan takut juga. Cuman kalau yang susah itu aku ada adegan kesurupan, nah kesurupannya tuh seharian, jadi itu lumayan menguras tenaga, plus yang kesurupan action sama Reza, itu juga pertama kalinya buat aku action tapi sambil kesurupan juga gitu sih, itu susah sih buat aku. Pas waktu anaknya direbut sih, waktu aku masih menjadi Marni, terus anaknya direbut. Habis itu kan di situ banyak ya, maksudnya memerlukan banyak orang di situ, kayak adegan massal gitu loh, kolosal gitu. Terus pas perebutan anak, terus akhirnya aku kayak dibantai lah sama masyarakat situ, sampai akhirnya kayak ibu-ibu yang di sana pun nangis, ekstasnya tuh. Jadi habis adegan itu kayak nangis gitu loh, karena ngeliat katanya nggak kuat ngelihat cewek seperti itu gitu. Padahal aku bilang habis selesai syutingnya, misalkan habis tagnya, tapi itu kayak berulang, habis tag mereka nangis lagi gitu. Aku bilang ini cuma acting kok, aku bilang gitu kan, aku nggak diapa-apain, ya tetap aja aku nggak tega, kamu nggak apa-apa kan, sampai gitu. Terus habis itu ada beberapa yang nyamperin gitu, kamu nggak apa-apa kan, gitu-gitu, kayak Bu, ini cuma acting doang gitu, karena mungkin terlalu gimana ya, kayak sadis sih menurut aku gitu, kayak ya kok bisa ya diperlakukan seperti itu ya, mungkin ini kan zaman dulu gitu. Nah itu menurut aku yang benar-benar berkesan. Sama kalau yang untuk actionnya sih, aku sih ngerasain enak banget sih adegan action di sini, karena nggak ngerasa capek, karena semuanya Wise Team tuh bener-bener shot by shotnya udah dipikirin, terus udah ada video boardnya, jadi kita nggak ngerasa capek ya, meskipun kayak lumayan banyak ya adegan actionnya. Lu gitu. nggak capek, gue capek. Kalau aku sih seru sih gitu. Kalau aku sih kayak terus yang lebih penting ya Wise Team sih safety-nya sih luar biasa, jadi itu yang paling penting kan, karena kan action bukan hanya sekedar kita melakukan adegan yang bagus di kamera aja, tapi yang terpenting adalah safety-nya itu sendiri buat pemainnya. Kalau gue kenapa di situ kan, iya maksudnya kalau di fighting kan sebenarnya udah lumayan terbiasa gitu ya, tapi di sini berbedanya adalah fighting kita dari maghrib sampai pokoknya dibalik jamnya. Itu tuh buatku berbeda ketika fighting di siang hari sama di fighting malam tuh beda banget. Lebih capek ngelakuin fighting tuh di malam memang sebetulnya. Nah itu lumayan cukup challenging ketika harus nge-maintain into karakter, power gitu-gitunya kan lumayan cukup PR tuh gitu. Terlebih ini kita syutingnya di malam ke pagi, wah itu lumayan cukup capek sih kalau buat gua, Mi. Lu gokil juga ya berarti. Manis nih, tenaganya aku nggak tahu juga sih. Minum apa sih? Wise Team udah sangat rapi ya, jadi mereka sudah menentukan shot by shot, jadi kita cuman concern ke beberapa gerakan, abis itu next shot lagi, concern lagi ke beberapa gerakan. Itu membantu, tapi tetap capek sih kalau gua. Kalau sampai kita pas grip yang ini soalnya cuma ini doang, tambahin aja sampai gerakan ini gitu kan. Ya kan, karena kita kayak ngerasa kok nggak capek sih gitu kan. Iya, oke. Dia udah lupa. Kayaknya di kamu aja deh. Mungkin aku termasuk
salah satu karakter yang mungkin paralel dengan Ismi, banyak adegan emosional gitu karena sama-sama menyangkut keluarga dan anak gitu. Jadi dan kami juga ada adegan bersama yang belum bisa di-spill tapi secara emosi capek banget sih gitu. Dan jadi mungkin kalau mereka pada capek fisik, aku capek emosi gitu. Dan ya itu tantangannya adalah berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang jujur dan apa ya, perempuan-perempuan di film ini tuh memang sayangnya menderita gitu. Dan menjadi bagian dari itu tapi juga berusaha untuk menawarkan harapan dan nggak cuman kayak menderita aja gitu, tapi memberi apa ya, kekuatan pada karakter ini yang juga tidak ingin pasrah aja dengan keadaannya dan pengen tetap berjuang. Itu ternyata menavigasi emosi yang cukup kompleks itu capek banget sih gitu. Dan merasa bersyukur bahwa ada film horor yang ingin memberi lapisan seperti itu kepada karakter perempuan yang jarang saya baca di skrip-skrip yang lain sih. Jadi emang rasanya kalau udah dapet karakter dan skrip seperti ini, kita benar-benar harus kerja sekeras mungkin untuk mewujudkannya yang sesuatu yang bagus. Dan tentunya kan saya dibantu sama hantu ya, jadi insya Allah kelihatan di gambar nanti. Hantu Ego. Sebenarnya kalau Frisley sih ceritainnya mirip, tapi ada beda-bedanya kan. Mungkin Frisley bilang, iya katanya mungkin lebih panjang rambut kamu ya. Bukan. Lebih panjang rambut dia. Rambut dia. Terus kalau Mata juga. Wewe yang asli tangannya tuh bisa meluk pohon gitu. Kalau iya menurut Frisley gitu. Itu pohon ya, Tapi overall sih mirip ya katanya. Pohonnya gede banget, pohon keramat gitu. pohonnya segede gini kan dari light stand ke light stand ini? Iya, gede Iya. banget. Iya gede banget sih pohonnya emang. Segede gitu. Tapi pasti secara look sih pasti sama-samanya mereka ya. akan coba untuk gimana caranya sama sih Iya. gitu, untuk biarkan mewakili perspektif audiens kan tentang Wewe Gombel itu seperti apa gitu sih. Thank you udah nonton kita barusan. Jangan lupa nonton Marni The Story of Wewe Gombel. Tanggal 27 Juni 2024 Di bioskop. Thank you, bye.